Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad. Seorang rasul, apa itu rasul? Rasul itu bahasa Arab, artinya utusan. Ar-risalah, risalatun. Risalah itu susunan atau surat. Boleh diartikan maknanya surat. Rasul, utusan. Nah, seorang rasul itu sudah dipastikan berilmu. Sudah dipastikan pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Utusan dari Allah. Rasulullah, utusan dari Allah. Maka seorang rasul wajib menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat rasul itu ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq, benar. Ya kalau seorang rasul buruk, enggak benar, banyak salahnya, ya bukan rasul dong. Ya kan? Yang ada nanti disalah-salahkan oleh umat. Nah, ini siddiq, amanah, amanah Rasulullah. Harus disampaikan, enggak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Makanya utuh. Ini ayat Al-Quran dari Rasulullah semua nih. Utuh, nggak ada yang disembunyikan. Makanya dibedakan antara mana hadis, mana Al-Quran. Makanya dulu di masa Rasulullah nggak ada yang menulis perkataan Rasulullah, tapi yang ada yang menulis ada perkataan Allah. Ada yang menulis di pelepah tamar, ada yang di bebatuan, ada di kulit onta gitu kan, banyak tulisannya. Tapi belum dibukukan seperti ini. Kalau kita mah udah gampang ini mah, udah mudah, tinggal baca gitu kan. Tapi kadang malas. Mending baca WA panjang lebar daripada baca Al-Quran 2 ayat gitu kan. Ah itu malasnya kemana? Maka oleh sebab itu kata Allah, ya yang menjelaskan Allah Subhanahu wa taala tentang Rasul itu wajib menyampaikan apa yang mereka sampaikan dalam surah Al-Maidah, surah kelima, ayat ke-67. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Kata Allah, wahai Rasul, baligh. Baligh ini bentuknya fi'lul amr, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baligh, sampaikan apa-apa unzila yang turunkan ilaika mir rabbik, kepada kamu dari Rabb kamu. Rabb kamu, Tuhan kamu sendiri, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan Al-Quran melewati malaikat Jibril alaihi salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada umat. Karena di masa itu umat Nabi Muhammad jahiliyah, tidak tahu apa-apa secara keagamaan, secara agama Islamnya. Tapi kalau secara ekonomi cerdas mereka, pintar mereka, insyaallah. Tetapi bodoh dikarenakan apa? Bodohnya dikarenakan mereka enggak tahu tentang agama Islam dan mereka menolak. Sudah enggak tahu dan mereka enggak mau belajar dan mereka enggak mau mendapatkan hidayah dan mereka enggak mau masuk Islam. Mereka menantang. Siapa ini Rasulullah? Ini baru anak kemarin katanya gitu kan. Maka oleh sebab itu ini wajib disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Nah, kalaulah Rasulullah itu mempunyai kecerdasan yang luar biasa sebelum Allah turunkan Al-Qur'an. Makanya kan gelar Rasulullah sebelum Allah turunkan Al-Qur'an apa itu? Al-Ummi. Tidak tahu baca tulis. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an yang pertama Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat Iqra. Lalu apa kata Rasulullah? Ma ana biqari. Apa yang mau saya baca? Apa yang mau saya baca enggak tahu. Oh,
Malah dia ketakutan sehingga dia kabur, dia lari setelah dipeluk oleh Jibril alaihi salam. Dia ketakutan, menggigil dia. Makanya turun ayat yang kedua, ya ayyuhal muzammil qumil laila, wahai yang berselimut. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Qumil lail, qum, berdirilah kamu, sebarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, berjuanglah kamu, qum, berdirilah kamu, insyaallah. Maka ini yang dikasih motivasi oleh istrinya sendiri, Khadijah al-Kubra, masyaallah, seorang istri yang cerdas, istri yang luar biasa. Ketika suami sudah lemah, udah banyak keloyoan gitu kan. Nah, ini ada yang memotivasi. Nah, ini pun kalau kita sudah nikah, kalau ada yang udah memotivasi gitu kan, oh bahagia kita, senang kita. Walaupun banyak kerjaan di kantor, banyak kerjaan di kebun, di ladang, di sawah, dimanapun, ketika kita kembali ke rumah, senang kita melihat istri sudah berdandan, melihat istri sudah cantik. Tapi kalau istrinya enggak cantik, enggak mau berdandan, udah bahaya nanti. Yang ada makin banyak masalah itu. Ada narakol itu di rumahnya gitu kan. Makanya apa itu baiti jannati itu? Baiti jannati karena di situ masya Allah saling pengertian, adanya saling memahami. Makanya pakaian seorang suami adalah pakaian seorang istri. Masya Allah, indah kalau sudah bernikah ya. Mudah-mudahan yang menyampaikan akan bernikah, insya Allah. Amin. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Dan kalau kamu tidak menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada kamu risalah itu, maka khawatir nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjerumuskan, maka Allah akan menjatuhkan harkat martabat seorang rasul. Dan udah bahaya nanti kalau nggak disampaikan, karena ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu berarti engkau tidak menyampaikan amanahnya. Karena itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang rasul ya pasti disampaikan apa yang mereka sampaikan. Makanya perbedaan antara nabi dengan rasul, kalau nabi mereka enggak berkewajiban menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seorang rasul wajibul ain, wajib untuk disampaikan. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Kalau sekiranya ada orang yang menentang, ya pasti. Karena perbuatan baik itu lawannya perbuatan jelek, perbuatan buruk, perbuatan yang mungkar. Itu pasti ada lawannya. Kita menyampaikan yang benar, kita berdakwah, ya pasti ada orang yang enggak setuju, orang yang anggap remeh, orang yang enggak mau mendengarkan, orang yang mencari kesalahan, ya pasti itu. Ngapain sih kamu bikin rekaman katanya? Paling nanti di YouTube, paling nanti ya mending kalau enggak melakukan apapun, enggak ada yang dilakukan, mau tidur aja gitu kan, enggak mau berbuat. Nah, ini salah satu tujuan kita untuk mengembangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk mengagungkan, untuk membumikan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu mudah, gampang untuk dipelajari. Ada sebagian umat mengatakan Al-Qur'an itu susah untuk dipelajari. Jangan kaji Al-Qur'an tanpa adanya bahasa Arabnya belum mentok, belum pas gitu kan. Ilmu mantiknya belum ada, bayannya semuanya, balaghahnya. Jangan kamu berani mentafsirkan Al-Qur'an. Nanti haram, masuk neraka kamu gitu. Ini penghinaan yang luar biasa. Padahal kata Allah sendiri mengatakan wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Ada 4 ayat dalam satu surah Allah sampaikan kepada hambanya. Karena apa? Al-Quran ini mudah. Ya ada ayat mutasyabihat, ya nggak usah dikaji, nanti ada forumnya. Yang muhkamat aja dulu, itu aja dikaji, diperhatikan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah benar-benar untuk mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Kita berwudu, kita berharap, kita baca perlahan gitu kan, jangan cepat-cepat bacanya. Kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan cepat-cepat gerakkan lidah Muhammad untuk membaca Al-Quran. Rasulullah aja dicegah oleh Allah, apalagi kita yang bukan Rasul, yang bukan Muhammad, jauh daripada Allah, jauh daripada Rasulullah. Ya kita harus pelan-pelan bacanya.
Kalau nggak ngerti Arabnya, perhatikan artinya. Bahasa Indonesianya perhatikan. Oh, dipahami betul. Nah ini, makanya orang yang menyampaikan kebenaran, ya pasti ada lawannya. Nah itu adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada yang nggak suka terhadap apa yang kita sampaikan. Tapi selama hati kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan kita hanya supaya tegaknya agama Allah, Al-Quran sampai kepada telinga-telinga orang yang buruk, orang-orang yang nggak mau sampai kepada mereka, gitu kan? Kalau dosa sampai, itu urusan mereka. Walaupun mereka nggak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan, gitu kan? Yang penting tugas kita sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang punya pengetahuan tentang Al-Quran, ini kan wajib disampaikan. Ya uang mereka nggak mau mendengarkan, ya terserah mereka. Nah ini kewajiban seorang Rasul tadi. Rasul itu ya bukan hanya Rasul yang secara hakikatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau apa yang 25 tadi. Masih banyak Nabi Adam sampai seterusnya, gitu kan? Bukan hanya itu, tapi Rasul yang mereka ada yang profesor ahli Al-Quran. Masya Allah, itu Rasulullah juga itu. Kalau sampai kepada kita, disampaikan kepada kita kebenaran, adanya forum-forum ilmu yang Masya Allah, itu Rasul dari Allah. Allah sampaikan kepada kita. Apa kata Rasulullah SAW? May yuridillahu khairan liyufaqihu fid din. Barang siapa yang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berbuat baik kepada seseorang, Allah hadirkan kepadanya pemahaman agama. Pemahaman agama bukan hanya langsung secara laduni, langsung dari Allah. Memang kita nabi apa? Memang kita malaikat? Ada perantaranya. Dari mana perantaranya, Ustaz? Bisa dari orang lain. Bisa dari perantara buku, kitab Al-Quran. Masya Allah. Mudah-mudahan sedikit ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, Rasulullah SAW itu adalah Rasul yang Allah utus, yang mereka wajib menyampaikan tentang risalah-risalah yang Allah turunkan itu dalam Al-Quran. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.